Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 ya. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, orang-orang Kristen dalam doa sudah terbiasa mengucapkan kalimat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa maknanya itu sebenarnya? Kalau mengacu pada beberapa ayat, ini termasuk salah satunya, ada beberapa ayat lain yang berbicara mengenai doa dalam nama Tuhan Yesus. Dikesankan bahwa dengan nama itu, maka permintaan seseorang akan dikabulkan oleh Allah. Seakan-akan dengan nama Tuhan Yesus Kristus, seseorang dapat memaksa Tuhan untuk memenuhi permintaannya. Seakan-akan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak berdaya terhadap desakan permintaan seseorang yang menggunakan nama itu. Dan jujur saja, dulu juga saya sempat berpikir demikian. Secara langsung atau tidak langsung, kita mempengaruhi orang lain juga memiliki konsep yang sama. Dan saya kira kebanyakan orang Kristen masih memiliki pikiran itu. Ini adalah pemikiran yang salah, keliru. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, seakan-akan manusia bisa menguasai Tuhan sendiri. Begitu. Saudara, dalam hal ini terjadi pembalikan hierarki. Mestinya kita yang harus didominasi oleh Tuhan, bukan sebaliknya. Tuhan tidak akan memberikan kekuasaan atau hak-hak tanpa batas kepada orang dengan menyebut namanya sekalipun. Tuhan tidak akan memberikan hak-hak tanpa batas. Dan hak-hak untuk mengatur Tuhan, bahkan sedikit mengatur Tuhan. Tuhan terlalu agung dan besar, saudara. Kita itu debu, saudara. Kita ciptaan. Justru penggunaan nama Tuhan Yesus Kristus dimaksudkan agar segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk menyampaikan suatu permintaan kepada Allah Bapa, harus dalam kontrol dan kehendak Tuhan Yesus. Justru sebaliknya. Jadi konsep yang dimiliki oleh banyak orang itu kebalikan dari konsep yang benar. Ironis sekali, saudara. Dan jarang orang mengungkapkan hal ini. Jarang orang mengungkapkan hal ini. Justru penggunaan nama ini dimaksudkan agar segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk ketika kita menyampaikan suatu permintaan kepada Allah Bapa, harus dikontrol, harus dalam kontrol, maksud saya, harus dalam kontrol dan kehendak Tuhan Yesus. Jadi kalau seseorang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ia tidak diperkenan menyampaikan suatu permintaan yang tidak sesuai dengan kehendak si pemilik nama itu.
tidak boleh menyampaikan suatu permintaan yang tidak sesuai dengan kehendak si pemilik nama itu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa tidak bijaksana dan cerobohnya kalau seorang ayah memberikan pistol kepada anak, lalu kamu boleh pakai pistol itu, suka-suka kamu. Atau paling tidak, seakan-akan dia boleh menggunakan pistol itu tanpa persetujuan oleh ayahnya. Ini tidak main-main, saudaraku. Hal ini sama dengan kita tidak boleh menggunakan nama seseorang tanpa diketahui dan disetujui oleh pemilik nama tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari saja, dalam hidup bersosialisasi, berkomunikasi dengan manusia lain, kita tidak boleh loh menggunakan nama orang di luar persetujuannya. Coba, apalagi ini nama Tuhan. Bagaimana bisa kita menggunakan tanpa mempertimbangkan apakah yang kita lakukan ini sesuai kehendak Dia atau tidak? Bagaimana kita bisa melakukan hal itu dengan ceroboh? Orang yang menggunakan nama Tuhan Yesus tanpa menggumuli apakah permintaan atau keinginannya disetujui oleh Tuhan atau tidak, itu orang yang tidak menghormati Tuhan Yesus. Ia bertindak ceroboh, dan dengan cara demikian ia bertindak tidak pantas kepada Tuhan. Ia bertindak tidak pantas kepada Tuhan. Saya pernah cerita bagaimana anak mahasiswa saya menggunakan nama saya memanggil salah seorang murid, ya. Itu beberapa kali saya ceritakan, dan saya akan ceritakan lagi. Supaya ini contoh yang sangat tepat untuk menunjukkan bahwa kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan sembarangan. Nama seorang pemimpin perguruan tinggi saja tidak boleh dipakai sembarangan. Sebagai seorang rektor, saya bisa manggil dosen, saya bisa memanggil pembantu rektor, saya bisa memanggil siapa saja. Nah ini bayangkan saudara, mahasiswa bercanda dengan temannya, kamu dipanggil Pak Eras. Mana berani dia nggak datang, saudara? Datang, ya Pak. Siapa yang suruh kamu datang kemari? Teman Pak. Panggil dia. Begitu datang, saya tanya, saya suruh kamu memanggil teman ini? Bercanda Pak. Saya tempelin dengan kekuatan tenaga dalam setinggi-tingginya. Melingkar dia, melingkar palanya. Melingkar dia, kenceng saudara. Benar-benar saya marah. Kurang ajar loh. Siapa yang tidak gentar dipanggil Pak Eras? Siapa yang tidak gentar? Saya powerful, dan waktu itu selain rektor, saya juga ketua yayasan. Biasanya rektor di waktu yayasan, sekarang saya dua-duanya pegang posisi itu. Dosen saja panggil, enggak mungkin nggak datang. Pembantu rektor, dekan, panggil Pak Eras, pasti menghadap. Ya Pak, saya menghadap, siap. Ini mahasiswa, dipanggil Pak Eras. Wah, dia datang. Nah kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan Yesus dengan sembarangan loh. Saya tidak ngerti kenapa selama ini ya kita menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Saya tadi sudah pesan kepada Bapak Franky sebagai manajer dari kantor kita, tolong tulis tema bersikap sopan terhadap Tuhan. Termasuk waktu nyanyi, waktu berdoa. Saudara kalau berdoa sembarangan pun nggak sopan sama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sungguh luar biasa Tuhan. Coba ngomong gitu sama saya. Saya bilang gila loh. Apalagi ngomong sama seorang gubernur, terus mulai sembarangan begitu. Bicaralah dengan tulus. Bicaralah dengan tulus. Biar terbata-bata juga. Tuluslah. Jadi kalau sampai ada orang suruh berdoa enggak bisa. Saya enggak ngerti. Dia pernah ngomong enggak sama mama papa? Ya ngomong loh. Ya kayak begitu ngomong sama Tuhan. Justru kadang-kadang pendeta, WL, saya bukan udah Pak Ari ya. Itu justru penuh dengan elaborasi enggak karu-karuan saudaraku. Bapa kami dalam surga. Engkau sungguh luar biasa pada malam ini.
Lu ngomong sama siapa ya? Itu belum kalau yang Yesus, Jesus, 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 Jesus. Ada yang ngerap-ngerap gitu, Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya bilang, malaikat tolong kamu tabok dia. Enak loh. Sekarang manggil Tuhan Yesus, Tuhan, ya Tuhan. Saya sih jarang manggil Yesus, itu juga jarang. Tuhan Yesus, itu juga nggak sembarangan loh saudaraku. Ya, ini kok Jesus, Jesus, Jesus. Coba saudara gini, eras, eras. Jangan seperti orang-orang Indonesia kalau manggil presidennya cuman SBY, SBY. Mbak Yo bilang Bapak Presiden, Pak SBY, lumayan. Itu di TV SBY, SBY. Marah salah nggak marah salah. Pusing deh orang Indonesia. Saya bukan keluarga Cikeas ya. Saya keluarga kerajaan Allah. Cuman saya bilang Mbak Yo sopan sama Tuhan. Ya, ini sama Presiden juga sopan lah gitu loh. Aduh, dulu zaman Pak Harto tuh, Bapak Presiden, Pak Harto. Nggak ada yang bilang, Harto, Harto. Harta tuang kerupuk itu emangnya. Sembarang kamu. Oke, sekarang dalam nama Tuhan Yesus juga tidak boleh sembarangan loh. Tidak boleh sembarangan. Dikit-dikit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembarangan saudaraku. Tidak boleh itu. Ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, coba mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Sampai ada teori, daya cipta perkataan. Seperti Allah berkata jadilah, kita sebagai anak Tuhan, kamu katakan, kamu imani akan jadi. Saudara, kayaknya itu benar, kayaknya itu tidak benar. Lalu ada contoh-contoh kesaksian yang sering kesaksian itu dielaborasi, ditambah-tambahi tidak pas. Atau seandainya pas, pengalaman seseorang tidak bisa menjadi ukuran bagi yang lain. Kasusnya pasti khusus. Firman Tuhan mengatakan apa saja yang kamu kehendaki. Wah, kesannya kita akan menerima apa saja kalau kita minta dalam namanya. Saudara perhatikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firmanku, halo? Ini orang yang mengerti kehendak Allah, tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya. Dia sudah punya kecerdasan roh, mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Baru dia bisa minta apa saja. Tuhan percayakan itu. Di sini Anda tahu satu kabar baik, bahwa Tuhan mengizinkan kita punya pikiran seperti pikiran Dia. Itu luar biasa. Miliki dulu pikiran Tuhan. Kan kesan yang timbul dari teks ini adalah bahwa kita bisa meminta apa saja dan Tuhan pasti menurutinya. Kita harus teliti membaca teks tersebut. Kalau kita tinggal dalam Dia dan Dia di dalam kita, doa kita baru dikabulkan. Apa saja. Dan orang yang tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam diri kita, orang-orang yang pasti mengusahakan hidup untuk kepentingan Tuhan. Orang yang tinggal dalam Tuhan adalah orang yang memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini memiliki kesesuaian kehendak dengan Tuhan. Orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan dan yang mau melakukan kehendak itu. Tidak mungkin orang-orang demikian. Tidak mungkin kekasih-kekasih Tuhan seperti ini menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, sebelum kita menyampaikan suatu permintaan, hendaknya kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, agar kita mengerti kehendak Allah.
Dengan demikian doa dalam nama Tuhan Yesus berarti panggilan untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia agar menemukan kehendaknya. Buat tangan. Seakan-akan Tuhan mau bicara begini, jangan pakai namaku sebelum kamu mengenal aku. Jangan pakai namaku sebelum kamu mengerti kehendakku. Jangan pakai namaku sebelum kamu mengerti tujuan hidup yang harus kau miliki sesuai keinginanku. Waduh Pak, selama ini kok Tuhan seperti membiarkan, ya kalau anak kecil salah, papa mama juga enggak marah. Misalnya anak kecil begini, gue bilangin mama gue loh, papa gue polisi, gue bilangin lo ditembak lo. Kita juga enggak marah. Tapi kalau gede umur 40 tahun masih, gue bilang papa gue lo ditembak. Lu ngomong apa lu sama orang? Lu pakai nama papa? Marah. Nggak usah 40 tahun, umur 20 tahun aja deh. Ribut sama orang, gue bilangin papa gue lo, lu tembak lo. Papanya orang bijaksana, kamu nggak boleh sembarangan pakai nama papa, merusak nama korps papa. Emangnya boleh main tembak? Nah, ngerti nggak saudara? Jadi kalau masih orang anak-anak rohani belum dewasa, Tuhan maklum. Nanti kita akan belajar soal ini. Tapi kalau sudah dewasa, hati-hati saudara. Orang Kristen yang benar itu doanya juga mesti tulus. Saya berbicara kepada salah seorang sahabat dan aktivis atau pendamping saya bilang gini, kalau kamu khotbah ya, waktu berdoa di mimbar, kamu menemukan hati kamu mau ngomong apa, ucapkan itu. Jangan bikin kalimat yang biasa dipakai mesti begitu. Temukan, kalau mau panjang-panjang, mau pendek-pendek, begitu. Maka orang harus tiap hari berdoa sampai dia menemukan apa yang harus dikatakan pada waktu dia berdoa. Kadang-kadang mau panjang, kadang-kadang pendek, kadang-kadang Tuhan terima kasih untuk kesempatan malam ini mau mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih baik begitu daripada kami bersyukur Tuhan cuaca yang indah Kau berikan kepada kami. Hari yang baik, oh Tuhan luar biasa Tuhan langit, aduh apalagi itu. Menurut ramalan cuaca Tuhan apalagi. Berbicaralah sepantasnya. Saya tuh masih belajar loh seni bicara begitu. Seni bicara dengan Tuhan yang tulus. Saya masih belajar. Sekelas saya ini masih belajar. Kalau Anda sampai nggak ngerti ya gimana ngomongnya, itu karena Anda tidak pernah dialog. Tidak pernah dialog, nggak pernah ketemu sama Tuhan. Kalau ketemu sama Tuhan itu beda, saudara. Pembicara, WL, wah itu harus ketemu dengan Tuhan, supaya menemukan kata apa yang mau diucapkan gitu. Ya. Yohanes 3:2 kita membaca. Yohanes 16 ayat 23 maksud saya. Yohanes 16 ayat 23 kita lihat saudaraku sekalian. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa. Erotao. Menanyakan itu erotao. Ya. Erotao. Erotao, saudaraku sekalian. Jadi erotao ini artinya Anda tahu nggak? Lebih tepat selain bertanya, juga mendesak, request, entreat back, beseech, mendesak. Ini saya bikin ini bukan sekarang, saya lihat kamu saja. Saya nggak tahu ya, kadang-kadang terjemahan Indonesia dia pilih kata bertanya ya. Padahal pada hari itu kamu tidak akan mendesak aku. Tapi mungkin pusing kali, mendesak. Kamu nggak nanyakan apa-apa, itu lebih pusing lagi kita. Maksudnya apa? Tidak mendesak. Setelah seseorang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka ia tidak akan mendesak Tuhan untuk suatu keinginan pribadi. Orang yang masih suka mendesak atau memaksa agar keinginan dan permintaannya dituruti,
dengan menggunakan nama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak dewasa. Orang yang masih suka mendesak Tuhan, itu orang yang tidak dewasa. Yang dewasa itu lebih mencari dan menuruti kehendak Tuhan. Dengan demikian jelas bahwa salahlah kalau seseorang berpikir dengan nama Tuhan Yesus ia bisa mengklaim, menuntut, mengklaim. Itu saya klaim janjimu Tuhan. Janji yang mana ya? Itu benar-benar ngawur loh saudaraku. Enggak ada loh itu. Enggak ada loh itu ajaran boleh mengklaim Tuhan. Siapa loh kita mengklaim dia? Kayak asuransi saja. Asuransi saja kalau klaim mesti bayar preminya loh. Klaim loh. Menuntut suatu permintaan, mengklaim. Jadi kalau bicara soal klaim di sini mengesankan bahwa kita memiliki suatu otoritas atau wewenang terhadap Tuhan. Betapa salahnya. Kalau kita klaim asuransi kan kita punya hak. Langsung masuk kita mau mengklaim Tuhan. Hah? Hakmu apa ya? Apalagi sebagai anak tebusan. Hah? Apa sih hak kita? Tuhan yang beratas kita. Baca lagi Pak, Yohanes 16:23 tadi. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Tidak akan mendesak apapun. Tidak akan mendesak apapun. Kata apa-apa itu kan ditambahkan di situ. Tidak akan mendesak apapun. Nothing. Kamu nggak akan mendesak apapun. Begitu dalam teks aslinya. Yang bisa bahasa Yunani periksa sendiri ya. Lihat aja tuh. Makanya frustasi nggak kira-kira oleh terjemahan begitu. Kamu tidak akan menanyakan apa-apa. Emang mau nanya apa? Kira-kira susah ya, nggak masuk akal ya kalimat itu. Lebih bagus. Kamu tidak akan mendesak aku. Terus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada yang kamu aiteo. Yang kamu aiteo. Aiteo. Yang kamu minta. Aiteo bisa berarti ask, meminta, beg, bermohon, crave, mendambakan, desire, merindukan atau mengini, require, membutuhkan. Jadi apa yang kamu rasa butuh, yang kamu dambakan, gitu kira-kira. Terus? Akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, yang kamu dambakan itu apa? Nanti kita belajar lagi. Yang kamu inginkan, kamu dambakan, itu sesuatu yang sesuai dengan iramaku. Nanti kita lihat penjelasan berikut. Itu hebat sekali loh Alkitab tuh. Tapi nggak mendesak. Ketika seseorang sudah memiliki persekutuan dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan mulai mengikuti irama hidup Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang dirindukan atau dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi kedatangan Tuhan itu. Pasti segala permintaannya kepada Bapa dikabulkan, sebab sesuai dengan visi dan misi putra tunggalnya. Dulu kita tuh enak aja ya kalau minta apa-apa ya, Tuhan aku minta aku bisa buka toko di mall ini dalam nama Yesus. Bukan tidak boleh loh, kalau memang Tuhan kehendaknya begitu, oh dikasih. Tapi kalau dasarnya keren punya toko di situ, ya, lalu bisa punya duit lebih banyak, bisa beli mobil lebih bagus. Wah, pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Bener-bener lu menghina dan melecehkan Tuhan loh. Belum lagi duitnya banyak untuk kawin lagi. Waduh, apalagi saudaraku. Jadi menindas orang lain. Aduh, lebih jahat lagi saudaraku. Permintaan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus, memuat pesan bahwa jalan untuk bisa mencapai Bapa hanya oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa menghampiri Dia tanpa nama itu. Amin. Halo? Kamu tidak bisa menghampiri Bapa tanpa nama itu. Amin. Seperti orang masuk pintu gerbang lalu bilang, disuruh Bapak ini,
pimpinannya atau yang punya gedung ini, diterima? Kalau zaman dahulu hanya imam besar yang bisa menghampiri Allah, itu pun setahun sekali, tetapi di dalam Tuhan Yesus kapanpun kita bisa menjumpai Dia. Itulah sebabnya kita tidak boleh menggunakan fasilitas ini untuk mengobarkan keinginan kita sendiri di hadapan Bapa. Ini berarti segala sesuatu yang kita minta bukan atas nama siapapun, tapi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau demikian, kita tidak boleh menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan kita sendiri. Dengan demikian doa dalam nama Tuhan Yesus berarti mengontrol keinginan. Halo? Anda masih bersama saya? Mengontrol keinginan. Anda masih belum saya ngomong ini. Kamu boleh ketemu Allah semesta alam yang menciptakan langit bumi. Boleh panggil dia Bapak. Hebat nggak saudara? Hebat luar biasa saudaraku. Tapi hati-hati dengan keinginanmu ya. Hati-hati kamu. Karena kamu pakai nama putra tunggalnya yang hebat. Itu berarti kamu harus mengontrol keinginan. Menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam doa berarti kehendak kita diserahkan, dikuasai oleh Tuhan Yesus. Untuk itu seseorang harus memahami dengan benar pikiran dan perasaan Kristus. Sebab ketika kita mendapat jalan masuk ke menghadap Bapa, saudara, kita tidak membawa kepentingan kita loh. Nanti kita khusus bicara itu. Kita membawa kepentingan si pemilik nama itu. Tidak boleh kita dompleng, lalu mencari keuntungan diri sendiri dengan menggunakan nama itu. Jadi benarlah kata Paulus, kita harus memiliki apa? Pikiran, perasaan Kristus. Memiliki pikiran, perasaan Kristus. Dan mengaku hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Makanya boleh boleh pakai namanya. Kolose 3 dan 4. Kolose pasal 3, ayat 3 dan 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Kristus yang adalah hidup kita. Coba, ini berkaitan dengan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Aku tidak membawa pikiran perasaanku, aku tidak membawa kepentinganku, aku tidak membawa urusanku, aku membawa urusan majikanku yang membeli aku dengan darahnya, di mana aku menjadi miliknya. Udah cukup Pak. Coba bayangkan, hebat sekali loh itu. Makanya itu nggak gampang loh kita bilang sama orang dalam nama Yesus, bangkit kamu. Aduh saudara, itu nggak gampang loh. Petrus kok begitu? Petrus punya hubungan dengan Tuhan baik, saudaraku. Saya pernah cerita di sini kan, saya akan hampir membangkitkan orang mati. Hampir membangkitkan orang mati saya. Jadi ketika di rumah sakit Husada, di ruangan ICU-nya, saya diminta untuk berdoa. Itu sudah lama sekali saudaraku, ya, doa lama sekali. Yang sakit ini kakak tertua yang pegang perusahaan keluarga. Pas saya masuk, pas bunyi kardiogram yang tit, tut, pas tut, saya seperti malaikat maut saudaraku. Pas muka, pas tut gitu saudara. Jadi itu langsung, wah itu suster, dokter langsung bergerak gitu, gitu. Terus kayak setrikaan dua itu, dihentakkan dadanya gitu, duas gitu. Saya baru lihat langsung tuh ya, kalau biasa kan di film, itu di situ langsung dius gitu, dia gini, diung, sampai diung gitu, terus diut, tet, diung, diut, tet. Nggak lama ya, istrinya datang, mamanya datang.
mamanya itu terguling-guling ya di bawah gitu. Saya itu lupa mamanya tuh istrinya terguling-guling di bawah. Kakinya begini. Gitu. Itu di ruang ICU yang teduh jadi gaduh. Saya di sampingnya gini itu. Terus dokternya dipaksa sama istrinya. Keluarkan alat-alat lagi, dok, keluarkan. Dokternya itu ngedok orang Tionghoa tapi medok kayak ya orang Cina Jawa ini berarti. Sudah, semua sudah saya lakukan. Semua sudah saya lakukan, upaya kami sudah. Terus kan didesak ya, deseknya itu kayak ini ngomong, dokter mundur-mundur gini, sudah, semua sudah. Kamu dokternya masih muda. Kayaknya di situasi begitu kan orang juga enggak udah kalap gitu. Semua sudah kami upayakan. Saya bengong diem. Itu ibu yang gulung-gulung langsung ketemu saya. Pak Pendeta, doakan Pak Pendeta. Suruh ngidupin saya. Jadi saya diem gini. Saya lihat situasi itu, saya hampir menghidupkan dia loh Pak. Saya jadi ingat Tuhan Yesus memanggil Lazarus. Lazarus keluarlah. Saya hampir ngomong, dalam nama Yesus, kok bangun. Itu sudah ada godaan yang begitu kuat untuk membangkitkan dia loh saya. Saya udah mau, kok dalam nama Yesus, bangun, bangkit. Untung saya nggak ngomong. Kalau saya ngomong dia nggak bangkit, apa kata orang? Tidak boleh pakai nama Yesus itu sembarangan. Waktu itu saya ada godaan loh untuk membangkitkan orang. Seandainya nggak bangkit, jadi apa? Dalam nama Yesus, kok bangkit kok, bangun dong. Duh. Jadi saya bersyukur, saya menahan mulut saya diam terus gitu. Pak Pendeta tolong Pak Pendeta doakan Pak Pendeta hidup. Oh ya, hidupkan Pak, hidupkan itu. Kata hidupkan itu. Jadi ingat saya, hidupkan Pak. Lilin kali dihidupkan Pak korek api. Ya kalau begitu ya pendeta berat loh. Saya udah berapa kali di ujung mau sampai Pak doakan yang kayak begini. Kalau sudah mati ya sudah mati aja saudaraku. Waduh, saya masih mengharapkan mujizat waktu diam, terus Tuhan gimana. Tapi memang gak ada feeling juga untuk ini orang ini bangkit, udah gak ada feeling juga. Saudara, gak boleh pakai nama Yesus sembarangan, tolong ya. Tolong ya. Jadi keinginan kita harus kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan, gak boleh, waduh Tuhan itu cantik banget. Oh Tuhan tolonglah. Aku cinta dia. Ada lagu itu ya, ada ya. Oh Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Lalu mau ngapain? Dia pikir Tuhan itu kayak dukun yang bisa pelet, lalu jatuh cinta. Coba, jangan begitu. Kita lihat sekarang Yohanes 16 ayat berikutnya saudara, ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Terkesan lagi dalam teks ini Tuhan Yesus hendak menyenangkan hati kita dengan permintaan yang pasti akan dikabulkan. Betapa bodohnya kita dulu. Tuhan mau senangkan kita, mau memuaskan hati kita. Karena kita pikiran anak-anak. Kan anak-anak itu ya sadar nggak sadar punya satu persepsi. Mama mau nyenengin aku. Ingat waktu kita masih kecil dulu ya. Pulang dari pasar, mama bawa oleh-oleh. Sampai ada lagu apa itu yang oleh-oleh duku. Itu sampai ada lagu begitu. Jadi kalau pulang dari pasar, itu bawa oleh-oleh. Sama kah sekarang juga? Kalau pulang dari luar negeri atau apa, cucunya dapat mainan, itu jadi membangun satu persepsi gini, mama papa mau nyenengin saya,
oma opa mau membahagiakan saya. Sekarang Tuhan juga. Lalu aku boleh minta apa aja biar aku seneng ya Tuhan. Itu anak kecil. Tapi banyak orang Kristen tua-tua kayak anak kecil. Sekarang di sini saya ajarin, jangan begitu. Kalau salah memahami teks ini salah dipahami, maka seseorang mulai akan menyusun daftar permintaan dan mengajukannya kepada Tuhan. Seakan-akan seseorang berhak memiliki keinginan dan jenis sukacita sendiri yang tidak dinikmati bersama dengan Tuhan. Sukacitamu penuh, itu sukacita bersama Tuhan. Anda tidak boleh punya sukacita yang Tuhan tidak ikut menikmati. Sebab ketika Anda punya sukacita yang Tuhan tidak menikmati, Anda bukan partnernya. Anda bukan kekasihnya. Anda bukan bagian hidupnya. Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Masih bersama saya? Bisa dipahami ini? Ini luar biasa. Yang begini belum pernah diungkapkan orang. Coba Anda dengarkan. Pernah nggak orang ngomong begini? Bukan saya mau sok sombong. Enggak. Yang ada adalah dalam nama Yesus. Nama itu berkuasa, nama itu ajaib. Yang ada itu begitu. Sekarang kita ngajarin hati-hati pakai nama ini. Lo jangan kurang ajar lo. Kita harus melihat teks ini ya. Yohanes 16:24 ini dalam keterkaitannya dengan teks lain sebelum dan sesudahnya. Kita tidak boleh mengutip ayat ini lepas dari konteksnya. Orang yang menerima ayat ini adalah orang yang telah menundukkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka merelakan keinginannya dikontrol oleh Tuhan, saya jelaskan tadi, dan hidup seirama dengan visi dan misi Tuhan. Dengan demikian ia tidak akan memiliki keinginannya sendiri dan tidak memiliki sukacita yang dinikmati sendiri tanpa Tuhan. Pasti sukacita hatinya adalah sukacita hati yang dapat menggerakkan Tuhan ikut bersukacita. Kita beri tepuk tangan saudaraku. Haleluya. Kalau anak bilang gini, Mami, besok aku ikut Mami ke toko ya. Ngapain? Saya ikut jaga toko Mami. Wah, itu menyenangkan loh. Itu menyenangkan. Nah, doa itu mesti seperti itu. Apa yang mendukung pekerjaan Tuhan, apa yang seirama dengan Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk di dalamnya usaha untuk kepentingan Tuhan Yesus sepenuhnya. Segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk segala usaha kita untuk kepentingan Tuhan. Anda tidak boleh menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan saudara sendiri, tidak boleh. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya segala sesuatu yang kamu lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu untuk kepentingan Tuhan. Saudara, mungkin kalau saya dari kemarin dulu selalu ngomongnya begitu ya, kesannya kok ekstrim banget ya. Saudara, sebenarnya bukan ekstrim, ini standar. Ini mah sebenarnya bukan ekstrim saudara, ini standar. Sebab, nih saudara, ya, nggak tahu cara ngomong saya gimana, tapi Anda mesti dengar sampai Anda ngerti. Tadi saya sudah khotbah sejak tadi pagi. Anda bangun di kekekalan, tak terhingga, seperti mimpi. Seperti mimpi.
segala sesuatu yang kita lakukan sekarang ini untuk Tuhan. Sebab jika tidak berarti untuk setan. Orang binasa. Nanti kalau kita sudah mati, kita di kekekalan, kita hidup di sini, di mana iblis sudah tidak ada, itu aman selamanya. Apapun yang kamu lakukan aman. Sekarang kalau kamu tidak melakukan untuk Tuhan, itu tidak aman. Tepuk tangan. Anda bisa mengerti? Paham saudara? Nangkep saya ngomong. Kalau Anda hidup untuk diri sendiri di sini, nggak aman. Kalau tidak hidup untuk Tuhan itu nggak aman, udah bahaya. Baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. You aman di sini. Nanti apapun yang kamu lakukan pasti aman karena nggak ada setan. Jadi ini cuma 70-80 tahun sampai 90 tahun. Ya udah kita habisin aja untuk Tuhan semua. Nanti kita akan memiliki dunia yang tidak ada bahayanya. Sekarang bahaya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan saja sudah. Ya udah Tuhan 80, dunia 20. Enggak ada. Tuhan sepenuhnya atau tidak usah sama sekali. Aduh saudara, ini saya ngomong nggak ada kepentingan apa-apa. Yang datang tadi pagi pasti tahu deh. Tepuk tangan untuk kebenaran Tuhan, saudaraku. Tolong ya, Anda mesti memahami ini. Mencukupi keluarga itu bagian dari pelayanan, iya. Itu bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Tapi jangan tenggelam di situ. Tanya, Tuhan bagianku apa untuk menyelamatkan orang lain? Kan tadi saya katakan bahwa orang yang kerja keras sekarang ini, yaitu bagaimana memiliki moral Allah dan menolong orang lain juga punya moral Allah, saudaraku, itu di kemudian hari dia akan menikmati hidup. Kayak mimpi kan, begitu bangun jebret, oh mimpi buruk kemarin itu, aku capek-capek di dunia. Itu kalau dalam masa aniaya itu ya disembelih, dibunuh, dikejar-kejar, takut-takut, begitu mati itu, ya kayak mimpi, syukur aku udah sampai di surga. Makanya pada masa aniaya juga situasinya lebih mendukung orang masuk surga sebenarnya untuk orang Kristen yang setia. Seperti mimpi. Tapi kalau sekarang orang kan nikmat, nyaman. Mimpi indah. Mimpi indah. Mimpi indah berarti kekekalan yang buruk, betul? Kalau mimpi buruk berarti kekekalan yang baik. Biar aja kita bikin mimpi buruk sekarang. Hidup susah, berusaha untuk hidup benar, membela Tuhan tanpa batas. Aduh, saya suka kadang-kadang lihat orang sama Tuhan kok hitungan banget. Kamu tuh kayak nggak menghormati Tuhanmu loh, pusing saya, bener-bener, saudara. Sampai saya itu merasa haram gitu kalau terima duit dari orang-orang yang nggak cinta Tuhan, cuma nyumbang, haram saya. Makanya udah, you bener dulu, hatimu beres, lu baru dukung pekerjaan Tuhan. Kalau belum, nggak usah nyumbang deh. Karena dasarnya nggak bener, saudaraku. Lakukan semua dalam nama Tuhan Yesus. Berarti untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan. Kalau tadi sesuai dengan kehendaknya, betul? Pasti dong, ini lebih tajam lagi, untuk kepentingan Tuhan. Yohanes 14 tadi kita kembali lihat. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 13-14. Anda kan melihat maksud Tuhan di situ. Coba, 14, 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jadi yang dia minta itu pasti untuk kemuliaan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Ulangi kalimat itu. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku? Apa juga, jadi nggak ada yang lain. Apa juga, apapun yang kamu minta dalam namaku, terus? Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Itu untuk kepentingan Tuhan Yesus. Nggak ada untuk kepentingan kita. Bagaimana kita bisa untuk kepentingan diri sendiri? Bagaimana bisa?
Gimana kita ngajarin klaim janjinya dalam nama Yesus untuk apa? Ya apa saja, enak loh. Nggak ada itu begitu. Coba apa ngaco itu orang-orang, betul nggak? Jahat dan ngaco, ngawur dan nakal. Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Saya kadang-kadang juga heran, kenapa ya kok nggak diajarin begini dari dulu ya? Bingung saya. Dan saya juga kadang-kadang bertanya gini, Tuhan, kenapa dari dulu kok saya nggak diajar begini ya sama pendeta-pendeta pendahulu saya ya? Yang ada itu ya, nggak di gereja Protestan dan gereja Pentakosta. Pokoknya dalam nama Yesus saja. Pokoknya bolehlah kita minta apa saja. Pokoknya dalam nama Yesus saja. Justru jangan pakai nama Yesus kalau kamu nggak mengerti kehendaknya. Dan pakai nama Yesus kalau kamu tidak mengerti pikiran perasaannya. Dan menggunakan nama Yesus kalau kamu tidak mengerti visi dan misinya. Wah, saudara, betapa bedanya, tapi nggak apa-apa. Ini sudah masuk fase-fase atau masa-masa kita jadi orang Kristen yang dewasa. Bukan orang Kristen kanak-kanak yang pakai nama Tuhan Yesus dengan sembarangan, saudara. Kita mau menghormati Tuhan sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, saudara. Ayat 13 baca lagi, Pak. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, yang lebih tajam lagi itu ayat 12. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, dan pekerjaan yang Tuhan Yesus pegang untuk menggenapi rencana Bapa dipercayakan kepada kita. Makanya nama Tuhan Yesus boleh kita pakai dalam rangka melanjutkan pekerjaannya. Bukan dalam rangka untuk hidup di bumi seperti manusia lain. Tetapi untuk hidup seperti Tuhan Yesus pernah hidup. Melanjutkan kehidupan Tuhan Yesus. Bukan melanjutkan gaya hidup manusia yang tidak mengenal kebenaran. Wah, ini tepuk tangan untuk kebenaran Tuhan, saudara. Jadi saudaraku sekalian, jadi seperti tongkat estafet yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dunia ini, saudara, itu dipercayakan kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menyelesaikan salibnya, dia naik ke surga, salib-salib diberikan kepada orang-orang Kristen untuk meneruskan pekerjaan ini. Maka Tuhan Yesus itu tidak segan-segan memberikan salibnya kepada kita dan namanya yang berkuasa untuk digunakan. Bukan untuk kepentingan sendiri, saudara. Nggak bisa saudara suka-suka pakai nama Tuhan Yesus. Kalau you tidak hidup untuk kepentingan Tuhan, jangan pakai nama itu. Waduh, sekarang saya hati-hati pakai nama itu. Ya, mulai hati-hatilah. Jangan pakai nama Tuhan Yesus kalau Anda tidak hidup untuk kepentingan Tuhan. Jangan menggunakan nama itu kalau kamu tidak hidup untuk kepentingan Tuhan. Waduh Pak, siapa yang bisa begitu? Setiap orang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus itu milik Tuhan. Dan setiap milik Tuhan harus hidup untuk kepentingan Tuhan. Dan kalau Anda hidup untuk kepentingan Tuhan, Anda berhak menggunakan nama itu. Tepuk tangan. Bahkan Anda bisa melihat bagaimana penginjil-penginjil yang hidup hanya untuk kepentingan cari nafkah sendiri, menggunakan nama Tuhan begitu sembarangan, begitu sembrono. Herannya memang ada kuasa yang mengalir dari nama itu. Boleh. Tapi akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Lebih baik kita nggak menggunakan nama itu. Kalau saya nggak disuruh Tuhan misalnya jadi penginjil, ya udah, saya jadi guru. Kan ada guru, ada penginjil, saya guru. Saya gembala jemaat, saya guru, saya ngajar di sini. Ya saya ikut-ikut. Oh tapi penginjil lebih terhormat. Oh iya, dia bikin mujizat, dia dielu-elukan. Kalau pengajar tidak punya kuasa. Dia nggak punya kuasa itu. Dia nggak percaya Roh Kudus. Dia tidak mengalami mujizat. Masa bodoh deh. Ntar hitungan belakangan aja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang pertama, kita meneruskan hidupnya Tuhan Yesus. Tadi saya baru ngomong satu kalimat kepada orang-orang, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat yang di Citycon. Nggak tahu gimana itu percakapan sampai kepada perkataan begini. Kita ketemu sama siapa, dimanapun orang menemukan Tuhan dalam diri kita. Dalam diriku. Tuhan Yesus hidup dalam diriku. Kita tuh punya salib-salib. Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi karakter pribadinya ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus masih di gelanggang dunia ini, di dalam dan melalui hidup kita, saudara. Waduh, saudara, ini mah ngomong gede kayaknya, tapi inilah yang benar. Inilah kekristenan yang sejati, di mana kita menampilkan kehidupan Tuhan Yesus. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Jika demikian, jika kamu mengenakan pribadi Kristus, kau baru boleh pakai namanya. Kalau kamu pakai pribadimu sendiri, kau pakai namanya. Gila, saudara. Halo? Edan tuh, ngawur tuh. Anda masih bersama saya? Kalau hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Aku sudah mati, hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Aku boleh pakai nama Dia. Apapun yang kamu minta, apapun yang kamu kehendaki. Sebab hidupku bukan aku lagi. Sebab aku meneruskan hidupnya. Sebab aku memperagakan hidupnya. Sebab aku meneruskan pekerjaannya. Apapun yang kau minta. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Tapi jika tidak, bagaimana kita boleh menggunakan nama itu secara sembarangan? Beri tepuk tangan. Betapa istimewanya loh nama itu. Dan betapa ajaibnya nama itu. Dan tidak boleh digunakan orang sembarangan. Benar yang saya katakan? Menurut saya, jarang orang ngomong begini. Dan hampir tidak pernah ada. Hampir. Kalau ada mungkin saya nggak dengar. Sebab saya nggak diajar orang bisa ngomong begini. Saya cari sendiri, saya gumuli sendiri. Sampai kemudian saya berkata, pakai tema ini. Nanti hari Sabtu, di Citycon, tema mengenai apa itu yang diurapi. Waduh, saudaraku, pengurapan itu dahsyat loh. Dan itu milik semua orang percaya. Saya kasih uang mukanya nih. Hadir itu jam 7 kita udah. Jam 7 minum kopi dulu. Teh dulu, tea time. Ya, tea time. Nggak bayar. Ada tea time. Disediakan untuk pagi itu tea time-nya. Lalu Anda masuk jam 8. Luar biasa, saudara. Anda jangan tidak hadir. Jam 8 pagi. Jam 7 pagi udah tea time. Usahakan Anda datang, Anda bisa duduk di bagian yang baik untuk bisa mendengar firman Tuhan ya. Supaya dapat kursi, saya takutnya tuh kebanyakan orang nggak dapat kursi. Bawa sendiri, bawa kursi bakso boleh situ. Oke. Anda bahagia dengar firman ini? Luar biasa. Lalu tadi ayat yang ke-14, 15 kita belum baca. Saya udah bilang baca satu ayat, lihat ayat berikutnya. Apapun yang kamu kehendaki. Tapi lihat dulu ayat sebelum sudahnya. Ayat yang sebelumnya saya udah jelaskan ya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Berkepribadian seperti Tuhan Yesus. Punya pikiran perasaan seperti Tuhan Yesus. Memperagakan hidup Tuhan Yesus. Melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. You boleh pakai namanya. Ayat berikutnya yang 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Ya. kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak mungkin kamu menggunakan nama itu dengan semena-mena. Kamu mesti menggunakan dengan hormat, karena nama itu milik Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kamu mencintai Tuhan, kamu akan menggunakan nama itu untuk kepentingan Tuhan dengan tulus, tanpa paksaan. Ya deh, kalau begitu ya deh, ku pakai untuk Tuhan, ya deh, ku pakai untuk kepentinganmu, ya deh. Bukan, dengan cinta kepada Tuhan. Dengan ketulusan menggunakan nama itu.
Wah, itu firman itu luar biasa, saudara. Anda merasa nggak kalau belajar begini seperti Tuhan Yesus yang ngajarin kita? Saya sih bukan karena saya yang sedang mengajar di sini. Saya kalau ngajar begini atau waktu saya mempersiapkan khotbah ya, saya merasa seperti Tuhan yang mengajar saya. Seperti dia punya perasaan itu ada di situ. Perkataannya mengalir gitu, saudaraku. Sampai saya tuh nangis sesungguh-sungguhkan lagi begini. Terus, ya Tuhan, aduh firman-Mu, saya sesungguhkan. Lalu saya telepon orang yang paling dekat, terus suasananya kok beda, ngomong-ngomong, saya matiin lagi. Saya mau berbagi gitu, nggak sempat, ya udah saya tutup deh, udah. Saya nangis lagi di situ. Saya ingin ngajak orang nangis bareng gitu. Nah, ngerti maksud saya? Saya pengen ngajak orang nangis bareng, orang yang paling dekat, atau saya ingin ikut, yuk aku lagi mau nangis, aku lagi nangis nih, aku mau kamu nangis bersama aku. Ini nangis bahagia ini. Saya enggak ngarang, saya nangis bahagia, saudara. Itu firman itu menakjubkan. Mempersiapkan khotbah lalu dapat kebenaran-kebenaran begini, menakjubkan. Luar biasa. Wah, dahsyat banget, saudaraku. Seakan-akan Tuhan yang mengajar kita langsung pada waktu itu. Dan saya berharap ketika kita belajar firman Tuhan, Anda kagum gitu. Aduh, kok bisa ya begitu? Oh, kok bisa gitu? Lalu Anda merasa Tuhan yang mengajar Anda langsung. Ini nggak mungkin manusia yang bisa ngerti begini. Ini nggak mungkin kalau bukan Roh Kudus yang mengajar. Kita nggak perlu mengkultuskan manusia, kita tetap mengagungkan Tuhan. Ini pasti pikiran yang diterangi Roh Kudus. Ini pasti karya Roh Kudus. Kita kagum-kagum, saudara. Kita baru tahu, oh ternyata menggunakan nama Tuhan Yesus nggak boleh sembarangan ya. Oh, kita harus menggunakan dengan hati yang mengasihi Tuhan ya. Aku mencintai Tuhan. Aku menghormati Tuhan. Aku menggunakan namanya dengan rela untuk kepentingannya. Bukan yadeh-yadeh, tapi dengan rela aku gunakan untuk kepentingannya. Itu jadi indah. Hubungan dengan Tuhan jadi luar biasa indah sekali, saudaraku. Nah, kalau saudara urutkan dari ayat yang sebelumnya ya, 12, 13, 14, 15, betapa penyambungnya itu. Walaupun di dalam Alkitab kita dipisah oleh judul, saudaraku. Dipisah oleh judul. Lalu ayat yang terakhir 16, kita dengerin. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, Dia menyertai kamu supaya permintaanmu itu tidak salah. Supaya kamu bisa menggunakan namaku dengan benar. Ini luar biasa namaku. Namaku itu buat iblis buat gemetar. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan penolong akan menolong kamu. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku sekalian. Betapa luar biasa. Nanti kalau saya bicara soal urapan, itu luar biasa. Itu bukan milik pendeta saja. Setiap orang Kristen bisa dahsyat kalau urapan Roh Kudus itu. Setiap orang percaya. Jangan Anda habiskan waktumu untuk dunia. Kalau boleh Anda berkata, I am a general of Christ. Aku jenderalnya Tuhan Yesus Kristus. Aku jenderalnya. Karena urapan itu tidak diberikan untuk kopral. Bukan untuk peltu. Itu untuk jenderal. Jadi kalau Anda cuma bilang gini, saya masuk surga nggak apa-apa lah biar cuma jadi tukang sapu. You jenderal, urapan itu bukan untuk cerek, untuk abal-abal, untuk Kristen abal-abal, itu untuk jenderal. Dan semua orang bisa jadi jenderal, karena ini masanya dilahirkan jenderal-jenderal. Oke deh, ketemu nanti hari Sabtu, amin.